saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, gimana kabar kalian ya bro? Semoga senantiasa kalian diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, nggak lupa saya ucapkan ya selamat datang dan jumpa kembali bersama saya Seno Dwi. Ya, selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya buat kalian semua. Hari ini ya di kesempatan ini aku mau unboxing ya bro ya. Aku mau review apa ini? Ya, ini barang kemarin baru aku dapat ya bro ya di online shop. Apa ini? Ini adalah karet tromol ya bro ya untuk Ninja RR. Ya, ini tak beli karena punya aku udah oblak, udah ada beberapa yang sobek. Nah, ini nanti kita pasangkan. Oh, tapi bukan ini bro yang mau tak review. Yang mau tak review adalah teng. Nah, ini ya bro ya. Apa ini? Set. Nah, handle kopling bro ya, handle kopling. Jadi ini kemarin tak beli ya untuk nyamakan master remnya bro ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas tuntas mengenai ini bro, apa itu master rem Nissin Radial. Nah, ini yang sebelah kanannya, ini yang sebelah kirinya ya. Dua-duanya nanti saya akan pasangkan di Ninja RR ya. Kenapa saya milih master rem ini ya? Pertama, match ya bro ya, warnanya nih tuasnya sama. Di sini ada untuk putarannya ya, untuk pengaturnya ya. Nah, ini punyanya apa ya bro ya? Ini kita taruh sini aja biar nggak ganggu, nanti fokusnya malah ke sini lagi ya. Ini adalah handle kopling ya, punyanya apa? Ini punyanya ER6 bro ya, ER6 atau Z800 atau Z900 ya, punyanya Kawasaki ya. Aku tertarik ya bro ya membeli handle kopling ini ya. Ya pasti ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama yang pasti kelihatan adalah ini ya bro ya, ini ada pengaturnya. Ini pengaturnya sampai ada 5 ya, 5 putaran. Nah, ini kita lihat bro. Nah, ini ya. Ya, kalau sepintas kayak ini ya bro ya, master rem imitasi ya. Cuma kalau yang imitasi itu iya nggak ada ini, pengaturnya ini nggak bisa diputar bro ya, fix. Nah, kalau ini bisa diputar. Nah, ini nanti berfungsi untuk ngatur ya bro ya, jauh dekatnya ya, jauh dekatnya posisi tangan kita atau jari kita dengan stang ini ya, stangnya di sini. Nah, karena jariku nanti pendek, mungkin ya nanti kita atur nih. Aku belum tahu juga nih maksudnya setting pengaturannya seperti apa kalau belum dipasangkan di motornya. Oke, itu yang kelebihan yang pertama. Terus yang kedua, di handle-nya sendiri ya bro ya, ya dia ada coakan seperti ini ya. Itu sama fungsinya seperti yang di master rem ya. Dia untuk sebagai proteksi atau melindungi jikalau bagian ini dia terkena benturan ya. Ya dia akan patah di bagian ini ya bro ya, tapi dia nggak akan mematahkan seluruh handle-nya ya. Jadi ya bagian ini patah tapi handle ini masih bisa kita pakai bro, masih bisa kita gunakan ya. Jadi kita masih bisa ya pulang ataupun ke bengkel dengan selamat. Nah, terus kelebihan yang selanjutnya adalah ya ini ada untuk apa itu namanya, untuk spion ya bro ya. Cuma kalau di motor Ninja RR kan ada fairingnya bro ya, ini nggak kepake, nanti kita tutup aja sama bautel. Terus selanjutnya apa kelebihannya? Nah, ini kode produksi aja ya bro ya, kode produksi. Terus ya yang paling penting adalah lebih ringan daripada punyanya Ninja RR ya. Kenapa saya bilang lebih ringan ya? Karena pasti ini diaplikasikan di motor dengan cc yang lebih besar ya, otomatis kan untuk penarikan koplingnya kan pasti lebih berat ya. Jadi kalau kita upgrade master rem ini ya pasti untuk penarikan kok master rem lagi tadi, handle kopling sorry, untuk handle kopling ini ya pasti
lebih ringan dia bro ya daripada punyanya Ninja RR. Tapi nanti untuk agar penarikan handle kopling ini tadi lebih enak bro ya, harus kita padukan dengan kabel kopling ya. Kabel koplingnya harus kita ganti punyanya Ninja R bro ya. Kenapa harus diganti di punyanya Ninja R ya? Jadi kabel kopling itu Ninja R sama Ninja RR itu beda ya bro ya. Bedanya di mana? Kalau di Ninja RR itu dia di bagian pangkal yang akan ketemu ini ya, koplingnya ini yang masuk ke sini, dia itu ada tekukannya bro, ada besi yang nekuk. Nah jadi itu tuh malah mempersulit kalau menurut saya, jadi membuat gaya gesek itu semakin tinggi ya, jadi dia lebih berat. Nah kalau di Ninja R dia enggak bro, jadi dia tuh los, nggak ada besinya nanti ya, nggak ada besinya, jadi dia los. Jadi untuk gesekannya, beban geseknya dia lebih kecil ya. Jadi nanti ya kita pasangkan itu ya, kita upgrade untuk di Ninja RR saya ya, kita pasangkan bersamaan dengan kabel kopling untuk kabel koplingnya punyanya Ninja RR bro ya. Jadi ini PNP bro ya, bisa dipasangkan ke Ninja RR, ini juga sama. Oke, penampakannya ini bro. Ini ada switch nih, nggak tahu juga nih buat apa ini. Kelihatannya nggak nanti cobalah. Kelihatannya nggak kepakai juga sih untuk Ninja RR nih, untuk switch ini. Atau kalian kalau tahu nanti fungsinya switch ini bisa tulis ya bro di kolom komentar bro. Oke bro, ini penampakannya ya untuk handle kopling ya R6, Z800 atau Z900 ya, yang akan saya aplikasikan ke Ninja RR saya ya. Buat sobat-sobatku, saudara-saudaraku yang masih belum subscribe channel saya, bisa dukung channel saya agar terus berkembang ya bro ya, dengan cara like, subscribe, dan komen bro ya di channel saya, di video saya yang ini ataupun di video-video selanjutnya. Dan agar kalian semua nggak ketinggalan update informasi ya bro ya dari saya ya, agar saya makin semangat upload video. Kan kalau bikin video ditonton senang ya bro ya, jadi kayak hasil karya kita dihargai. Oke bro, demikian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat ya bro ya buat kalian semua. Nggak lupa saya ucapkan agar kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih dan salam damai.